Tidak ada satupun yang terlewatkan. Ketika kami berpikir tentang Tuhan, ketika kami mengerjakan bagian-bagian Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan bagian kami. Kami percaya Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami, ini pikiran kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kuduskan setiap pikiran kami, kosongkan hati-hati kami, pendengaran kami. Di mana tempat kami duduk, kami percaya ada atmosfer surga, ada kekuatan surga, ada kuasa surga mengalir setiap tempat kami duduk. Kami percaya kami akan menerima firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kami kekuatan, penghiburan, kesehatan, kekuatan yang baru. Kami percaya ketika kami menikmati dan mendengarkan kebenaran itu, akan membawakan satu sukacita besar, membawakan damai sejahtera. Setiap pintu-pintu berkat yang tertutup akan terbuka. Karena kami percaya, ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan, tidak ada satupun kami dilewatkan oleh Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan. Bila ada satu oknum di tempat ini, di hati kami, pikiran kami, yang menguasai seluruh ruangan ini, kami akan perintahkan tolak semua di dalam nama Yesus. Merindu surga ada di tempat ini. Ketika kami ada di surga ada di tempat ini, kami percaya kami bebas untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu pakai dengan dahsyat, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, bukan dengan pikiran manusia, tapi pikiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oke, silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita siap untuk diberkati oleh Tuhan. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Iya. Saya coba ambil dari kitab Amsal yang ke-10, saudara. Kitab Amsal yang ke-10, ayatnya yang ke-24, dan Amsal yang ke-11, ayatnya yang ke-23. Agar lebih jelasnya, saudara, saya akan bacakan ayat-ayat ini, ya. Amsal yang ke-10 ayatnya yang ke-24 tadi, saudara, dikatakan di sana, apa yang menggetarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Saya ulang sekali lagi agar lebih rema. Apa yang menggetarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar, garis bawahi saudara, orang benar akan diluluskan. 11 ayatnya yang ke-23, saudara, dikatakan keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Nah, kita kembali, saudara, coba ke slide-nya, ya. Ada 2 kali disebut di sana orang benar. Yang pertama dikatakan orang benar itu akan diluluskan. Haleluya. Diluluskan, dimuluskan, dikuatkan, dimampukan, ya. Dan orang benar yang kedua dikatakan mendatangkan bahagia. Saya percaya semua orang akan mencita-citakan ini, saudara. Tidak tergantung apapun keyakinan, tapi semua orang pasti kalau ditanya mau nggak diluluskan, mau nggak berbahagia, pasti semua akan jawab.
Yang jadi pertanyaannya, sudah jadi orang benar belum? Itu yang jadi pertanyaannya. Nah, coba slide yang kedua, saudara. Nah, apa arti benar di sana, saudara? Kalau nanti kita baca di kitab Roma yang ketiga, saudara, ya. Coba kitab Roma yang ketiga. Haleluya. Roma yang ketiga. Saya coba berhenti, saudara, ayat yang ke-23 tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara bisa mengerti apa arti kemuliaan, saudara? Jadi gambar diri, karena kalau kita pelajari nanti di kitab Kejadian, saudara, Allah ciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Maka saya katakan sebenarnya manusia itu dahsyat luar biasa, saudara. Saudara dan saya itu dahsyat luar biasa sebenarnya. Kalau nanti kita baca kitab Kejadian yang pertama ayat 26, saudara. Saudara percaya, saudara, kita ini anak Allah, saudara. Kita ini anak Tuhan karena ada rupa, ada gambarnya Allah di sana. Artinya ada power Allah berikan. Tidak sepower yang seperti singa miliki, enggak, saudara, bukan. Lebih mantap lagi, saudara. Kalau nanti perhatikan Kejadian yang pertama itu, saudara. Agar kenapa? Agar berkuasa, ya kan, saudara, atas ikan di laut dan burung di udara dan ternak dan seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Allah berikan kuasa. Haleluya. Hilanglah ini, saudara. Ini kemuliaan Allah hilang. Powernya hilang. Itu sebabnya dikatakan berdosa. Tidak ada yang benar, hilang kemuliaan Allah. Tapi puji Tuhan, haleluya, Allah kita adalah Allah yang baik. Kita telah dibenarkan. Biar kita mengerti nanti di Amsal yang ke-10 dan di Amsal yang ke-11 tadi, Amsal 10 ayat 24 dan Amsal 11 ayat 23. Orang benar akan diluluskan. Orang benar akan bahagia. Ini Tuhan punya cita-cita. Ini Tuhan mau dalam hidup kita ini, saudara. Saudara mau nggak diluluskan, saudara? Ngerti dulu arti benar ini, saudara. Nah, saudara, maksud saya anak raja. Kita ini anak raja, saudara. Amin atau amin, saudara? Anak raja itu memerintah. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 30, coba kita perhatikan. Jadi kita sudah dibenarkan, saudara. Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kenapa Yesus mati bagi manusia? Karena manusia kehilangan kemuliaan Allah. Saya perhatikan dari penciptaan, saudara. Bicara tentang penciptaan, kalau nanti kita baca di Alkitab, saudara, kalau Allah ingin menciptakan yang lain, selalu berkata jadi. Bicara tentang cakrawala, jadi. Bicara tentang tumbuh-tumbuhan, jadi. Bicara yang lain, jadi. Semua jadi, semua sempurna. Haleluya, haleluya. Kita diciptakan sedemikian rupa. Diambil dari segumpal tanah, dibentuk dengan rupa, dan terakhir Alkitab bilang dihembuskanlah napasnya Allah, saudara. Halo? Maka saya bilang siapapun manusia itu, karena dia adalah ciptaan Allah. Wah, ada hati nurani di sana, ada hatinya Allah di sana. Cuma tergantung kitanya, mau kita buka lebar atau mau kita tutup sama sekali. Ada sifatnya Allah di setiap manusia, siapapun namanya manusia, pasti ada hatinya. Allah bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Hanya iblislah yang menunggangi manusia. Kenapa orang mau membunuh? Karena iblis ada di sana.
Tapi anugerah Allah kita diciptakan sedemikian. Itu sebabnya saya katakan pada hari yang ke-6, kenapa Allah tidak bicara jadilah engkau manusia? Enggak. Allah ambil segumpal tanah, dibentuk, dihembuskanlah napas. Itu yang mengatakan kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Itu sebabnya saya nggak salah kalau menyebut saudara adalah orang-orang yang mulia. Haleluya. Saudara tahu apa bicara anak raja? Itu bicara power, itu ngatur, itu ngomong jadi. Itu kita di mata Allah. Kita dibentuk, saudara. Itu sebabnya kenapa bagi yang lain Allah tidak mati, tapi bagi manusia, karena manusia itu serupa dan segambar. Itu sebabnya kita dibenarkan oleh darahnya. Roma 5 ayat 9 dikatakan. Roma 5 ayat 9. Coba. Roma 5 ayat 9. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Roma 5 ayat 9. Apa saudara? Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan. Amin atau amin saudara? Dari murka Allah. Karena suatu kelak nanti pasti ada murka. Perhatikan saudara, ada murka Allah nanti. Karena dia akan kembali datang. Dengar ini baik. Yesus akan kembali. Yesus akan kembali. Tapi dia akan membawa pedang. Dia akan membawa pemisah. Mana nanti domba, mana nanti kambing. Mana anaknya, mana itu babu-babunya. Karena ada murka Allah, tapi kalau kita sungguh-sungguh dan kita menyadari betul kita adalah anak Allah, kita akan luput, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin atau amin ini saudara? Nah, apa artinya saudara? Kita dibenarkan, telah diselamatkan oleh anugerah, oleh darah Yesus. Itu bicara tentang kematian. Itu bicara tentang kebangkitan. Itu bicara tentang kenaikan. Itu bicara tentang apa saudara-saudara? Kedatangan yang kedua kali. Ini satu paket, ini komplit. Kita harus pegang. Makanya saudara, paket keselamatan itu harus kita pegang. Amin atau amin ya saudara? Saya minta kita ini yang belum dibaptis, dibaptis. Ya kan saudara? Masih banyak di sini yang belum dibaptis secara selam ya. Karena Yesus dibaptis itu paket, saudara. Itu paket keselamatan namanya. Satu paket. Kita harus miliki ini. Bicara apa tentang arti benar? Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Bicara tentang kematian, tentang kebangkitan, dan tentang kenaikan dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Komplit kita yakini ini. Kita sudah dibenarkan. Nah, yang berikutnya dikatakan apa arti benar tadi? Karena semua manusia, semua orang telah hilang kemuliaan karena sudah berdosa. Tapi puji Tuhan dan haleluya, kita sudah dibenarkan. Dan kita percaya, nah oleh kasih karunia kita dibenarkan. Tadi yang kita baca Roma yang ketiga ayat 24. Oleh kasih karunia Allah kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin. Saudara percaya kita sudah dibenarkan sama Tuhan, saudara? Biar kita ngerti nanti apa makna dan arti dari Amsal 10 ayat 24, Amsal 11 ayat 23 tadi. Orang benar akan diluluskan. Ngerti dulu posisi ini. Dan yakinkan, tancap tangan dalam hati kita. Aku sudah dibenarkan oleh Allah. Karena Yesus telah mati. Karena Yesus telah diberikan kepada kita. Dengan cuma-cuma. Alkitab catat oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma. Itu bicara tentang hidup baru. Haleluya, haleluya. Terus apa saudara? Hidup baru, hidup berkemenangan. Terus apa lagi? Diberkati, dijamin secara sempurna hidup ini. Terus masuk sorga yang kekal. Ada kisah nanti yang disebut kisah anak yang hilang, saudara. Ya, kalau nanti kita perhatikan bagaimana anak yang hilang, dia meminta bagian kepada bapaknya, saudara. Nah, inilah bapak yang baik.
Cuman kadang-kadang kita diberikan kita yang kadang-kadang kurang ajar sama Tuhan. Tapi tetap sekalipun kita kurang ajar, bukan berarti kita mempermainkan Tuhan, ya kan saudara? Jangankan Tuhan, manusia aja kalau dipermainkan kira-kira bagaimana saudara? Halo bapak-bapak, kalau datang anaknya mempermainkan orang tuanya, kira-kira bagaimana sikap bapak atau bagaimana? Sini anak, nggak apa-apa, terusin aja ya, terusinlah anak, terusinlah kau mencuri gitu, terusinlah kau berjudi, atau begitu orang tua saudara? Hah? Halo? Atau memang lu kau nanti? Pasti kita akan dihajar sama orang tua. Betul atau betul saudara? Itu orang tua yang baik. Udah dibilangin nggak boleh itu, dari bilangin pasti suatu kelak nanti. Artinya kita tidak mempermainkan Tuhan. Nggak boleh mempermainkan Tuhan. Tapi itulah hati Allah, itulah hati Bapa kita kepada anaknya. Ketika anaknya menerima, dia meminta karena memang mintalah kepadaku, Allah berikan. Dikasih bahagianya. Ternyata dia jauh dah. Makanya kalau kita sudah diberkati sama Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Amin atau amin nih saudara? Kadang-kadang ini posisi kita yang kadang-kadang manusianya itu timbul rasa sombong, gak mau lagi dekat dengan Tuhan. Gak boleh jauh dari Tuhan. Kalau sudah dipercayakan, marilah setialah dengan kepercayaan itu, tapi dengan setia dengan pemberi kepercayaan itu. Jangan kita jadi orang yang kurang ajar. Tapi walaupun kita kurang ajar, kita datang sama Tuhan, Tuhan terima, iya. Tapi ingat, sudah beda lagi saudara. Ya kan saudara? Nah ini anak yang hilang saudara. Dia datang kepada bapaknya, dia minta bagiannya, bapaknya beri. Difoya-foya. Wah, keluar masuk dugem saudara. Keluar masuk diskotik. Mungkin dia main perempuan saudara. Dia melakukan sesukanya dia. Kok bapaknya nggak tergerak, mau dicari kayak gitu. Makanya ini sifat kebebasan yang Allah berikan dalam diri kita nih. Ya udah, silakan begitu kira-kira Tuhan, silakanlah sampai di mana ujungnya, sampai engkau tidak mampu. Sama dengan si Salomo saudara, ya kan saudara? Kenapa sampai diizinkan Tuhan Salomo punya istri 1000 ya? Hah? Pada dasarnya Tuhan tidak berkehendak Salomo harus punya istri 1000. Tapi kenapa Tuhan izinkan dia punya istri 1000? Sudah bayangin 1000. Punya istri 1000. Punya istri satu aja saudara nggak kuat ini telinga. Ya Ben, gimana Ben kalau menurut kamu Ben? Pak Tony gimana kalau menurut Pak Tony? Punya istri 1000 begitu. Satu aja udah kelapakan begini. Maksud saya begini saudara, saya percaya walaupun hukum pada waktu itu belum ada yang mengatur seperti begitu saudara. Seolah-olah Tuhan bilang silakan, lakukan saja. Sampai di mana engkau nanti? Tuhan tunggu. Balik-baliknya kembali kepada Tuhan. Halo? Tapi kan balik-baliknya kepada Tuhan kan udah hancur. Bukankah lebih baik ketika waktu kita sempurna, kita datang, apakah bukan lebih banyak, lebih mantap lagi daripada sudah hancur lebur? Diterima saudara. Tapi udah belur. Dulu waktu tinggalkan Tuhan, badan masih sempurna saudara. Semaunya dia hidup. Tangan udah patah, dua-duanya tangan. Datang sama Tuhan, ya gak bisa lagi ngapa-ngapain saudara. Ya udah, gak banyak nuntut lagi sama Tuhan. Ajarlah aku untuk main gitar. Bagaimana mau Tuhan suruh lagi lu main gitar? Tangan lu juga gak ada lagi. Dulu waktu tangan lu baik-baik, lu gak main gitar untuk Tuhan. Kira-kira begitu. Bisa nangkap gak ini sudah pemahaman ini? Tapi diterima Tuhan, diterima.
Tapi ketika kita melihat, gue pintar juga main gitar, gue pingin main gitar, gak bisa lagi. Mau dibikin juga tangan palsu, bagaimana buat tangan palsu, saudara? Sudah punya tangan sempurna aja, sudah udah main apa yang tangan palsu lagi. Nah, tapi konsekuensinya diterima, saudara, sama Tuhan. Lupa diri, lupa segala-galanya. Sampai klimaksnya untuk makan pun, saudara, nggak bisa makan. Nah, ini ciri-ciri yang jauh dari Bapak begini, saudara. Halo? Jauh dari Tuhan, ciri-ciri makan juga susah. Halo, haleluya. Mari dekatlah dengan Tuhan. Pasti kita dipelihara sama Tuhan. Dia mau makan pun gak ada yang mau dimakan. Sampai mau makan nasinya, siapa, saudara? Gak dikasih, saudara. Bayangin, kok sampai sebegitu teganya manusia pada zaman itu, saudara? Ya iya, siapa lu, siapa gua? Ini makanan buat babi gua, bukan lu. Gak dikasih, saudara. Tapi di titik yang terendah, di titik yang memang tidak mampu lagi, puji Tuhan, dia sadar, dia ingat, waduh, bapak gua punya pembantu banyak sekali. Makanya ini kita sadari, saudara, ini perlu kita sadari dalam diri. Kita punya Bapa yang empunya dari segala-galanya. Dia yang punya langit, dia punya bumi dan semua segala sesuatu. Sadar akan hal ini. Di titik tertentu, sadarlah anak yang hilang ini. Dia berpikir, aku mau balik kepada Bapa. Dia balik juga kepada bapaknya. Atau bapaknya langsung bagaimana sikap bapaknya, saudara? Hah? Bapak yang baik, saudara. Seperti begitulah Tuhan sama kita. Ketika dilihat bapaknya jauh, wah, bapaknya itu langsung tersentak. Itulah hati Tuhan kepada kita sebenarnya. Sejahat apapun kita, sehancur apapun kita, sehebat apapun masalah kita, tak kalah hati kita hancur, kita datang sama Tuhan. Tuhan ternyata hatinya karena dia telah mati bagi kita, karena kita sudah dibenarkan dengan dia. Oleh kasih karunia kita dibenarkan. Nah, yang berikutnya dikatakan, saudara, Galatia 2:16-17 dikatakan, dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Kita ini sudah jadi orang benar. Haleluya. Itu sebabnya doanya pasti diluluskan sama Tuhan. Pasti kita bahagia. Halo? Udah jadi orang Kristen masih mukanya muka cemberut. Mukanya masih muka seperti kates yang tidak matang-matang. Senang, sudah. Sebenarnya kita harus senang begitu. Sebenarnya apa sih masalah dan persoalan yang kita hadapi? Tidakkah lebih senang kita, Tuhan, Engkau ajaib luar biasa. Nah, dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dibenarkan dalam roh. Timotius 3:16, ya kan? Terus dibenarkan oleh apa, saudara? Karena kasihnya. Ya. Terus yang berikutnya dikatakan dibenarkan karena iman. Jadi artinya orang benar, saudara dan saya sudah dibenarkan oleh darahnya, oleh pengudusan, penebusannya, oleh kasih karunia dibenarkan karena. Jadi kita sudah jadi orang benar, kita datang sama Tuhan. Berikutnya, haleluya. Bagaimana agar terjaga dan tetap benar? Ya kan, saudara? Kalau nanti kita baca Mazmur 119 ayat 11, dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku, apa, saudara? Jangan berdosa terhadap Engkau. Kita sudah dibenarkan, tapi bagaimana menjaga agar kita tetap terus ada di dalam kebenaran demi kebenaran. Taruhlah di hati kita firman Allah. Amin atau amin, saudara? Jangan taruh kebencian di sana. Jangan taruh dendam di sana. Apalagi, saudara, jangan taruh hal-hal yang tidak bagus di sana. Mazmur 1 ayat yang kedua dikatakan di sana, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Terus
Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tadi taruh firman Allah. Yang kedua, renungkan firman. Amin atau amin ya saudara? Renungkan firman. Firman Allah, Taurat Tuhan, siang malam, kapan, dimanapun, apapun kondisi dan situasi yang kita hadapi. Renungkan firman. Kesukaannya Taurat Tuhan. Haleluya. Kesukaannya firman Allah. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi apa saudara? Renungkan itu. Kapan saudara? Siang malam. Jadi yang direnungkan tuh harus firman Allah. Allah itu baik, Allah penolong. Allahku adalah Allah yang menyempurnakan. Allahku pasti memberkati. Allahku pasti menolong aku. Nah, saudara, saya akan tiba di satu cerita, saudara, bagaimana nanti persembahan orang benar itu. Karena orang benar itu dekat dengan yang membenarkan itu. Sehingga apa yang diberikan, apa konsep dan maunya Allah dalam setiap persembahan itu tidak luput dari konfirmasi Allah sendiri. Kita mengacu dalam kisah tentang Kain dan Habel, saudara, ya kan? Kejadian 4 ayatnya yang ke-1. Nah, si Kain ini, Alkitab catat, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Coba ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Terus setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ada yang salah nggak ini saudara? Ada yang salah nggak ini saudara? Mempersembahkan. Sebenarnya saudara, sama-sama mempersembahkan korban. Sama-sama punya mama yang sama, bapak yang sama, pengajaran yang sama, mungkin semuanya sama saudara. Tapi kenapa sih Kain ini jadi beda? Kok dia nggak ngerti? Kok dia nggak ngeh? Kok dia nggak nangkap apa yang Tuhan mau ketika Tuhan ingin menerima persembahan? Nah, perhatikan saudara, Kain dan Habel sama-sama punya job, sama-sama punya pekerjaan, sama-sama punya kepercayaan. Kain menjadi petani, Habel menjadi apa saudara? Ada yang salah pekerjaan mereka saudara? Ada yang salah nggak pekerjaan mereka? Nggak ada yang salah. Tapi ketika datang beribadah, kok yang satu diterima, satu yang enggak. Nah, ini yang saya katakan tadi, orang benar, ya kan? Orang benar diluluskan. Kita sudah dibenarkan dengan Tuhan, dengan cuma-cuma, dengan darahnya, dengan iman kepada Yesus Kristus. Bagaimana caranya untuk menjaga agar kita tetap terus dalam nilai kebenaran? Alkitab catat, taruh firman Allah, renungkan itu siang malam. Mari perkatakan firman Allah. Tapi tak kalah mempersembahkan persembahan, mari persembahanmu itu biar berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya? Ini yang seharusnya kita harus pelajari dengan baik-baik. Makanya saya ingatkan kita, kalau ingin memberikan persembahan, aturlah persembahanmu dengan bagus. Amin atau amin nih saudara. Tidak bicara tentang besar kecil saudara, tapi bagaimana kita menghargai sebuah persembahan. Aku datang ke gereja ingin memberikan sesuatu, berikanlah yang pantas, yang layak, yang menghormati Allah. Kain petani, Habel seorang gembala, sama-sama ingin memberikan persembahan, tidak salah. Kain memberikan hasil dari ladangnya, mungkin itu sayur-sayuran, mungkin itu buah-buahan, atau apalah itu bentuknya, dia ingin memberi kepada Allah. Tapi ketika Habel memberi, kenapa persembahan Habel diterima sama Tuhan? Karena ada
kambing domba, ada api-apian, ada darah, ada korban, ada anak sulung, ada lemak-lemak di sana. Tentang pemberian itu bicara tentang, kalau dikatakan korban, saudara, mengorbankan hewan, mengorbankan kambing dan domba, itu bicara tentang nyawa, bicara tentang pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Kalau nanti kita pelajari di perjanjian baru, saudara, membenci sama dengan membunuh. Maka saya bilang, bagi kita anak Tuhan, bagi kita orang percaya, jangan ada sedikit pun rasa benci kepada siapapun. Jangan. Karena itu sama nilainya kita membunuh. Milikilah kasih, mengampuni, memaafkan siapapun. Haleluya, Tuhan, haleluya, saudara. Biar kita menjadi orang benar, menjaga hati dan hidup kita menjadi tetap benar. Ketika kita mempersembahkan sesuatu, Allah akan indahkan. Kalau Allah sudah indahkan, saya percaya, haleluya, sesuatu yang memuaskan hati kita, sesuatu yang akan melawat kita lebih dari segala-galanya. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari yang luar biasa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Haleluya.